Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada kabar terbaru ya, bahwasanya tidak seluruhnya P3K Guru 2023 akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini ya. Pasti ya, menurut Mas Nadim pasti bakalan ada yang tersisa. Kenapa? Alasannya karena Pemda tidak mengajukan formasi. Pemda tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin Bapak Ibu. Yang mana kita lihat formasi itu ditutup tanggal 7 Mei kemarin Bapak Ibu ya. Sehingga kemungkinan besar itu bakalan tidak seluruhnya ya, guru honorer bisa diakomodir di tahun 2023 ini. Nah, mengantisipasi hal tersebut Bapak Ibu ya, sepertinya Mas Nadim dalam hal ini Kemendikbudristek sudah menyiapkan sistem baru. Namanya itu adalah sistem marketplace teman-teman. Dan sistem marketplace ini kemungkinan besar akan dilaksanakan mulai tahun 2024. Berarti sistem rekrutmen P3K Guru 2023 tetap menggunakan sistem lama, yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Tapi di 2024 nanti sistem P3K Gurunya berubah menjadi model baru Bapak Ibu. Ada istilah sistem marketplace, ada istilah perekrutan guru ASN oleh pihak sekolah. Logika seperti itu ya. Dan yang akan diprioritaskan adalah sisa P1 yang tidak diakomodir di P3K Guru 2023 nanti Bapak Ibu. Artinya kemungkinan besar ditarik ke pusat ini ya aturannya. Karena kalau selalu dibiarkan seperti ini, kebanyakan tidak akan bisa diangkat menjadi ASN. Nah, di sini ada artikel yang kami temukan di jpnn.com. Di sini mengatakan sisa P1 bakal menggunakan sistem marketplace. Guru lulus passing grade P3K makin was-was. Nah, di sini dikatakan oleh Ketua Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia, Ibu Heti Kustrianingsih, mengungkapkan kekhawatirannya dengan nasib prioritas 1. Dia pesimistis guru lulus PG atau P1 akan terangkut seluruhnya di seleksi P3K Guru 2023. Apalagi sudah ada sinyal dari Kemendikbudristek ya. Nah, ada sinyal ya Bapak Ibu ya dari Kemendikbudristek. Di sini kita garis bawahi di sini. Di sini dikatakan dalam rapat kerja gabungan Komisi 10 DPR RI pada Rabu 24 Mei, Menteri Nadiem Makarim, Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Dirjen GTK Ibu Nunuk sama-sama menyampaikan bahwa pengangkatan P1 menjadi P3K tidak akan tuntas tahun ini. Catat ya. Ini P1 saja, kita belum berbicara P2, P3, apalagi P4 Bapak Ibu ya. P1 saja kemungkinan besar itu tidak bisa tuntas di tahun ini. Apa sih yang menjadi penyebabnya Bapak Ibu guru yang terhormat? Penyebabnya itu adalah hal ini dilihat dari minimnya jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda. Nah, kita lihat ternyata tercatat usulan yang masuk di formasi hingga 7 Mei ya, ingat ya, hingga 7 Mei ini Bapak Ibu ya, hanya 278.102 atau 46% dari total kebutuhan P3K Guru 2023 sebanyak 601.174 ya. Nah, jadi kita ketahui bersama jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek itu sudah mengeluarkan total kebutuhan P3K Guru 2023 sebanyak 601.174 termasuk yang P1. Tapi ternyata sampai formasi ditutup tanggal 7 Mei, ternyata usulan dari Pemda itu hanya mencapai 278.102. Jadi tidak mencukupi 600 ini. Inilah yang menjadi potensi tidak semuanya guru honorer bisa terangkat di tahun ini, di tahun 2023. Nah, di sini katakan Mas Menteri dan Bu Nunuk saja bilang tidak semua P1 yang akan terakomodasi. Padahal hanya tersisa 62.546. Kata Ibu Heti kepada jpnn.com Kamis 25 Mei Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang menyedihkan kata Ibu Heti, guru P1 PKWU, prakarya dan kewirausahaan paling terdampak karena bakal banyak yang tidak terakomodasi. Ibu Heti mengungkapkan jika P1 PKWU banyak tersisa, otomatis mereka akan mengikuti seleksi ASN dengan sistem baru ya. Jadi solusi bagi sisa P1 Bapak Ibu ya, ingat ya, catat, solusi bagi sisa P1 bahkan P2, P3 ataupun P4 nantinya yang tidak diakomodir di P3K Guru 2023 nantinya
nantinya akan mengikuti seleksi ASN dengan sistem baru, dan itu diberlakukan di tahun 2024 Bapak Ibu ya. Nah, walaupun belum memahami betul sistem baru tersebut, tetapi Ibu Heti melihat ada jebakan Batman di dalamnya ya. Mudah-mudahan tidak ada jebakan Batman ya. Nah, jujur saja kami khawatir dengan sistem baru ini, apalagi seleksi guru menggunakan sistem marketplace. Kok guru disamakan dengan barang dagangan ya, cetusnya. Kekhawatiran lainnya adalah ketika seleksi diserahkan kepada sekolah, otomatis posisi kepala sekolah makin kuat ya. Jadi kalau misalkan kekhawatiran lainnya ketika seleksi diserahkan kepada sekolah, otomatis posisi kepala sekolah makin kuat. Jika hubungan guru P1 dengan Kepsek baik-baik saja, otomatis aman. Sebaliknya, bila hubungan tidak harmonis, maka tamatlah riwayat P1. Mereka harus mencari sekolah baru dan mencari posisi sesuai dengan kompetensi ya, seperti itu ya. Hal lain dikhawatirkan Heti, apakah posisi P1 pada 2024 akan tetap ada atau malah dihapuskan? Ibu Heti sepakat bila tata kelola guru diambil alih Kemendikbudristek, namun dengan kekuasaan penuh kepada Kepsek, dia melihat ada potensi masalah baru yang akan tercipta. Dia mencontohkan ya, seleksi P3K 2021-2022 cukup banyak guru honorer jadi korban karena kekuasaan penuh. Ya, mudah-mudahan saya tidak seperti itu ya, karena kita lihat bahwa strategi dari Kemendikbudristek ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, melihat posisi P1 yang makin terjepit, Ibu Heti pun mendesak pemerintah untuk menyelesaikan dahulu guru P1. Formasi 278.102 yang ada diprioritaskan untuk 62.546 P1 ya. Dia menambahkan kalau disebut P1 PKWU berlebihan, maka pemerintah sebaiknya membuatkan regulasi khusus sama seperti P1 bahasa Inggris. Regulasi yang dibuat pemerintah kalau memang berniat menyelesaikan P1, buatkan regulasinya dan amankan semuanya. Setelah P1 selesai, baru guru honorer kategori lainnya. Nah, ini pendapat dari Ibu Heti ya. Jadi nantinya di P3K Guru 2023 itu akan menggunakan sistem marketplace di 2024, dan itu akan mengakomodir bagi guru-guru yang berada di posisi apa ya Bapak Ibu ya, di posisi yang tidak lulus di P3K Guru 2023 seperti itu. Ini dikatakan oleh Mas Nadim ya. Di sini pernyataannya Mas Nadim Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa pengangkatan P3K Guru 2023 tidak bisa mengakomodasi semua guru honorer. Pasti akan ada yang tersisa. Ini dikatakan Mas Menteri ya, sapaan akrabnya. Nah, jadi sikap pesimistis Nadim ini lantaran melihat perkembangan usulan formasi P3K Guru 2023 yang masih minim. Yang mana kita lihat ternyata Kemenpan itu sudah memperpanjang pengajuan formasi lewat informasi hingga 7 Mei. Tapi ternyata usulan yang masuk hanya 278.102 atau 46% dari total kebutuhan P3K Guru 2023 sebanyak 601.000. Jadi biang keroknya ini Bapak Ibu ya, karena usulan Pemda cuma sedikit. Andaikan misalkan seluruh Pemda di Indonesia mengajukan sesuai dengan kebutuhan di instansi masing-masing sehingga mencapai kebutuhan 601.174, maka otomatis diangkat semua Bapak Ibu. Tapi tidak akan seperti itu ya. Jadi nantinya akan ada solusi baru ya, tapi itu nanti di 2024, karena nantinya akan ada regulasi baru berupa rancangan peraturan pemerintah manajemen aparatur sipil negara, namanya RPP manajemen ASN. 3 solusi itu akan kami laksanakan pada seleksi guru ASN 2022. Yang pertama, marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi yang kurang peminat. Ya, seperti itu ya. Jadi solusi terakhir bagi yang tidak diangkat di tahun 2023 ya di 2024 dengan sistem baru Bapak Ibu. Yang pertama itu marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi guru peminat, dan nantinya akan ada regulasi baru. Jadi untuk P3K 2023 fix ya, tetap menggunakan Permenpan RB nomor 20. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.